Oke, terima kasih banyak Ibu Endah Kurnianingrum, STMT, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore kepada rekan-rekan, Bapak, Ibu, peserta web seminar ini. Perkenalkan, nama saya Zadi Samsudin yang sudah dijelaskan oleh Ibu Endah Kurnianingrum. Dalam kesempatan ini akan menyajikan satu materi. Mohon maaf, bukannya saya mau menggurui, bukan, tapi ini hanya sharing aja, Pak, Bapak, Ibu sekalian. Oke, untuk sekedar refresh, Pak, saya mohon izin sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan PT kami, Manhin Indonesia. Manhin Indonesia tadi sudah disampaikan oleh Pak Aryan, direktur kami tadi. Emang Manhin Indonesia ini berdiri sejak tahun 2006 dan fokusnya adalah memberikan solusi untuk permasalahan efisiensi dan proteksi terhadap sistem tenaga listrik. Secara garis besar, main produk kami itu bisa dibagi menjadi 4 kategori. Pertama adalah power quality, dan kedua adalah protection system, ketiga adalah lightning protection system, dan keempat adalah switchboard komponen. Jadi untuk sekilas profil perusahaan kami, saya akan coba tampilkan. Suara videonya tidak ada ya, Pak? Narasinya tidak ada ya, Pak?
terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itulah tadi sekilas mengenai profil perusahaan kami. Jadi kami bergerak di bidang kelistrikan dan saat ini concern terhadap permasalahan power quality. Sesuai dengan tema seminar kita hari ini mengenai solusi daya listrik. Tadi dalam pengkajian permasalahan harmonisa seperti yang telah disampaikan oleh Profesor Iwa Garniwa dan Bapak Eko Priyono, ini sangat terperinci sebetulnya. Jadi dari paparan beliau sebetulnya sudah secara jelas terperinci dari awal. Kita sudah disajikan seperti apa sih harmonisa itu, definisinya seperti apa, sumbernya dari mana, dan di mana saja kita bisa temukan peralatan-peralatan itu, dan permasalahan-permasalahan yang timbul dari harmonisa yang ada di sistem kelistrikan kita. Selain itu juga tadi Profesor Iwa dan Pak Eko juga sudah menyebutkan beberapa standar yang berkaitan ataupun standar yang bisa kita aplikasikan dalam sistem pengkajian permasalahan harmonisa ini. Dan yang tidak kalah penting di awal Profesor Iwa juga sudah menyajikan mitigasi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan harmonisa yang ada di sistem kelistrikan kita. Dan juga untuk kita bisa memitigasi itu, kita memang memerlukan pengukuran bagaimana kita mengukur dan peralatan apa yang bisa kita gunakan untuk pengukuran tersebut. Terima kasih tadi Profesor Iwa dan Bapak Eko Priyono sudah sangat jelas disajikan gitu kan. Dan di sini saya akan mencoba menyampaikan sebetulnya untuk permasalahan power quality ini sudah ada standarnya, itu standar di kita itu di SPLND 5 sudah disebutkan, tapi standar ini juga komplit terhadap IEEE 519/2014 dan salah satu dan isinya itu berkaitan dengan harmonisa. Seperti yang tadi sudah diulas di awal secara teori dan bagaimana efek di dunia bisnis gitu kan. Di sini saya akan mencoba menggarisbawahi salah satu dari mitigasi yang disajikan dalam SPLND 5004/1 itu adalah penggunaan filter aktif. Secara definisi di poin 417 filter aktif disebutkan bahwa filter aktif ini adalah peralatan elektronika daya yang dapat memproduksi komponen harmonik yang dapat mengkompensasi komponen harmonisa yang ada di sistem karena beban-beban non-linear. Nah, inilah yang saya akan garis bawahi, dan untuk lebih mudah mengilustrasikannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi harmonisa ini kecenderungannya seperti yang Profesor Iwa tadi sampaikan, kecenderungan itu energi yang disimpan dari harmonisa ini dia akan lebih ke arah sumber. Dia akan mengalir ke arah sumber, atau tadi secara jelas disajikan arus harmonisa akan berbalik ke arah sumber oleh Profesor Iwa tadi. Ini gambarannya. Jadi misalnya kita mempunyai beban non-linear yang menghasilkan harmonisa ke-3, ke-5, 7, dan 9, ini arah flow-nya itu ke arah source kita, ke arah sumber kita. Nah, untuk filternya nanti kita coba bahas lebih lanjut di situ. Ini ilustrasi harmonisa seperti apa dan aktif harmonic filter itu nantinya seperti apa.
Ini untuk kali ini saya dari PT Mahani Indonesia mempunyai produk Active Harmonic Filter dengan merek Cyan Excel, dan Active Harmonic Filter kami ini komponen utamanya ini menggunakan IGBT dalam sistem switchingnya. Jadi untuk Active Harmonic Filter Cyan Excel ini mengandalkan komponen utama pada modul IGBT, di mana kita tahu bahwa IGBT ini adalah satu teknologi switching elektronika daya dalam pembangkitan arus. Ini introduce untuk IGBT-nya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi IGBT yang digunakan dalam switching sumber arusnya di Active Harmonic Filter Cyan Excel ini, dia dikendalikan oleh digital signal processing dengan kecepatan yang sangat singkat. Dia kontrol compensate-nya dia kurang dari 5 millisecond. 5 mikrosecond. Dan untuk IGBT ini sebetulnya dia merupakan current generator, di mana kita bisa mengatur waktu pembangkitannya. Kita bisa membangkitkan lebih dulu atau kita membangkitkan lebih belakang dari voltage yang ada di sistem. Selain itu juga kita bisa membangkitkan berapa besar amplitude yang kita inginkan. Fitur yang lain untuk IGBT ini kita juga mudah untuk membuat satu bentuk gelombang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Inilah untuk introduce untuk permasalahan modul IGBT yang kami gunakan. Nah, untuk bagaimananya tadi di awal juga sudah disinggung oleh Profesor Iwan untuk masalah variable speed drive, di mana dia juga menggunakan IGBT. Ini secara ilustrasi kami buat seperti ini untuk mempermudah. Jadi dia akan yang potensial yang lebih positif, dia akan mengisi kapasitor yang positif, dan beda potensial yang lebih negatif dia akan mengisi kapasitor yang lebih negatif. Sehingga pada saat dia sudah energinya yang tersimpan sudah cukup, dia bisa kita gunakan untuk membangkitkan gelombang current. Dia akan switch off di setengah gelombang positif dan setengah gelombang negatifnya. Sehingga secara keseluruhan bentuk gelombang yang kita inginkan itu kita bisa kirimkan ke sisi load-nya. Dengan yang kita perlukan. Oke, itu tadi introduce untuk masalah IGBT, modul yang kami gunakan. Jadi pertama, IGBT yang kami gunakan ini merupakan switching yang untuk sumber arus, dan dia dikendalikan oleh digital signal processing yang dia mempunyai respon waktu yang kurang dari 5 milisecond. Dan juga ilustrasi bagaimana dia bisa membangkitkan lebih dulu ataupun besarnya berapa itu bisa diatur oleh digital signal processing. Jadi untuk selanjutnya untuk Active Harmonic Filter Cyan Excel ini dia mempunyai beberapa fitur. Untuk sisi kontrol bagaimana kita bisa membangkitkan Active Harmonic Filter ini menggunakan Intelligent Fast Fourier. Fast Fourier kontrol itu seperti apa? Fast Fourier memang salah satu metode bagaimana kita bisa mengkaji bentuk gelombang. Kalau masih dalam proses kita belajar, kita biasanya kenal direct Fourier itu untuk analisa bentuk gelombang. Jadi untuk yang Active Harmonic Cyan Excel ini juga teknologinya juga menggunakan itu.
tapi dia intelligent fast Fourier control untuk analisa bentuk gelombangnya. Secara singkat, teknologi fast Fourier intelligent fast Fourier control ini kita juga kita mesti pahami bersama bahwa harmonisa yang ada terjadi di sistem itu tidak konstan. Jadi pada saat kita ambil data nilainya sekian, kita baru kalkulit, itu juga udah berubah. Nah, dan kompensasi terhadap harmonisa ini, kompensasi yang kita berikan terhadap harmonisa ini, kalaupun dia itu sampai berlebih, itu nantinya akan membuat resonansi dan beban berlebih pada sisi modul RGB. Di Active Harmonic Filter Sinexcel ini fitur yang ada adalah dia memang menggunakan fast Fourier transform, jadi dia menghitungnya cepat, dan kedua dengan kontrol fast Fourier transform ini kita bisa memungkinkan tiap orde dari harmonisa yang ada di sistem kita ini kita hitung dan kita compensate secara progresif atau bertahap. Jadi istilahnya harmonisa yang ada di sistem, misalnya seperti ilustrasi saya, itu kita detek ada 100 gitu kan, 100, tapi kita tidak langsung berikan 100, tapi kita berikan 10-nya, dan setelah kita berikan 10-nya itu kita coba ambil data lagi, kita kalkulit lagi apakah dia sudah overcompensate atau belum. Kalaupun belum, ya oke, kita tambah lagi sehingga nilai kompensasi terhadap harmonisa yang ini sesuai dengan yang kita perlukan. Jadi tidak sampai overcompensate. Dan fitur selanjutnya di Active Harmonic Filter ini dia mempunyai independent air inlet. Jadi memang modul IGBT ini memang bekerjanya switchingnya karena switching cepat gitu kan, dia akan panas. Dan panas ini juga bisa menimbulkan kerusakan pada sisi equipment yang ada di kita. Makanya untuk yang Active Harmonic Filter ini dia terbagi 2 kompartemen, satu untuk elektronik dan satu untuk switching powernya, untuk switching dayanya, dan itu di cooling dengan independent air inletnya, sehingga tetap terjaga dengan nilai toleransi suhu yang disyaratkan. Kedua, kita juga di Active Harmonic Filter kita adalah free power cable. Free power cable dalam artian kita bisa iniin sebagai free maintenance lah, karena kita tidak memerlukan pengencangan terminasi pada part-part yang ada di Active Harmonic Filter tersebut. Dan dengan adanya connection yang tidak menggunakan power cable, maka kita bisa buat kita bisa buat ini lebih compact, jadi lebih kecil. Kalau kita pakai kabel kan nanti jarak bending, radius dan segala macamnya kan itu pasti kita perhitungkan Bapak Ibu. Jadi untuk di Active Harmonic Sinexcel itu kita tidak menggunakan power cable, sehingga kita tidak bending radius dan segala macam tidak kita iniin, sehingga dimensi kita lebih kompak dan lebih kecil. Dan untuk yang lain adalah kita menggunakan HMI yang full color, di mana dia user friendly dan touchscreen, tinggal kita ini aja, gampang untuk mengoperasionalkan dan memahami menu-menu yang ada di display. Dan untuk fitur yang lain, kita tahu bahwa teknologi IGBT tadi yang seperti saya sebutkan di awal memang dia sangat riskan panas. Jadi di Active Harmonic Filter kami di modul IGBT-nya ini juga terdapat proteksi Bapak Ibu. Terdapat proteksinya terhadap apa aja, terutama adalah terhadap overheating, overcompensate, over under voltage, polarity kebalik ataupun short circuit.
bagaimana kita bisa meyakinkan itu? Jadi di scene Excel ini sudah dibuat satu security satu keamanan di mana AHF yang ini dipastikan dalam kondisi aktif harmonic filter ini bekerja dalam kondisi yang jelek lah gitu kan. Yang jelek, aktif harmonic filter ini akan menonaktifkan diri sehingga kapan hingga kondisi normal itu dia deteksi. Jadi aktif harmonic filter dia akan detect pada saat kondisinya memang udah sangat jelek gitu kan, dia akan memproteksi diri, dia nggak akan kerja. Mungkin demikian yang bisa iniin dari sisi proteksi si aktif harmonic filter. Nah, untuk fitur yang lain, aktif harmonic filter ini dia selain kita fungsikan sebagai aktif compensate terhadap aktif harmonisa, kita juga bisa gunakan dia sebagai reaktif power compensate dan balancing load. Gimana dia bisa memfungsikan untuk tiga solusi ini secara mudah saya sajikan seperti ini untuk prinsip dasarnya gitu kan. Jadi modul IGBT yang digunakan oleh scene Excel, dia akan melakukan perhitungan. Jadi ini untuk yang dia bekerja sebagai aktif harmonic compensate ya. Jadi aktif HF kita gunakan sebagai aktif compensate terhadap harmonisa. Jadi digital signal processing yang bertugas untuk mengatur switchingnya IGBT ini, dia akan melakukan perhitungan. Perhitungan itu didapat dari apa? Didapat informasinya dari CT yang kita pasang, gitu kan? Dan tegangan yang sudah standby di unitnya. Jadi dengan adanya sensing CT dan tegangan yang ada di AHF, dia akan melakukan perhitungan dan membuat bentuk gelombang kompensasi dari keadaan harmonisa yang ada di sistem. Sehingga komponen harmonisa yang ada di sistem ini kita bisa gunakan. Sebagai ilustrasi di sini misalnya kita bisa lihat di bawah. Ini bentuk harmonisa yang ada di sistem. Gitu. Dia ada cacatan. Nah, ini untuk aktif harmonic filternya, dia akan membangkitkan satu bentuk gelombang tersendiri sesuai dengan apa yang dia perhitungkan. Dia akan timbul gelombang seperti ini Bapak Ibu. Dalam kecepatan digital processing ini udah bisa direalisasi ya. Sehingga dengan adanya harmonis yang di sistem dengan bentuk gelombang seperti ini dan kita compensate dengan satu bentuk gelombang, maka di sistem gelombang ataupun gelombang voltage kita dia akan lebih sinusoidal. Jadi memang inilah yang sebetulnya yang memang kita perlu bentuk gelombang tegangan, bentuk gelombang harus sinusoidal. Jadi untuk fitur yang lain, AHF ini kita bisa fungsikan sebagai compensate power factor untuk dalam beberapa waktu yang lalu memang beban-beban kita seperti Pak Eko tadi bilang, memang harmonisa ini timbul saat ini aja. Saat ini. Dulu selagi kita masih menggunakan auto tran, kita menggunakan start delta itu nggak akan ada. Nah, kenapa permasalahan itu timbul? Makanya permasalahan power factor pun juga jadi berkembang. Kalau dulu kita hanya mengenal kompensate terhadap beban-beban induktif, tapi sekarang ini bukan sifat dari beban kita ini udah beban kapasitif juga sudah hadir gitu kan. Makanya untuk kita kompensate dengan menggunakan kapasitor biasa itu tidak bisa. Makanya di aktif harmonic filter ini dia ada
ada peluang untuk kita bisa memperbaiki faktor daya dengan menggunakan active harmonic filter ini. Jadi fitur yang lain dari HF. Nah, prinsipnya seperti apa? Prinsipnya Bapak Ibu. Jadi pada saat gelombang tegangan kita hadir dan gelombang arus kita ini lebih mendahului, dia akan digeser. Dia akan digeser dalam satu rentang waktu, dan sehingga pembangkitan arusnya itu menjadi lebih tertinggal, ataupun sudut antara gelombang tegangan dan gelombang arus itu kita perkecil, sehingga dengan memperkecil sudut arus dan tegangan, ini power faktor kita akan lebih bagus. Jadi Pak Eko juga Pak Iwa juga sudah sampaikan bahwa untuk power factor kan kita memang ada satu ketentuan gitu kan, satu dasar bahwa kalau power factor kita di bawah 0,85 dan itu rata-rata setiap bulan, baru dari pihak penyedia energi itu baru dikenakan denda gitu. Nah, ini mungkin bisa untuk solusi di permasalahan power factor kalau Bapak Ibu beban yang digunakan itu lebih banyak beban kapasitif. Jadi kami akan bisa dengan menggunakan teknologi ini sehingga antara tegangan dan arus dia akan semakin kecil. Nah, untuk fitur yang lain, bagaimana active harmonic filter ini kita bisa fungsikan dia sebagai balancing load, dan kita tadi juga sudah dikasih oleh Mr. Iwa di sisi trafo, dan Pak Eko juga tadi di kerugian kita di sisi trafo gitu kan, itu akan timbul rugi. Sehingga untuk solusi biasanya kita memperbesar hantar netral gitu kan. Nah, ini dengan harmonic filter ini kita bisa mencoba membalancing load yang ada di kita. Prinsipnya bagaimana? Prinsipnya seperti ini Bapak Ibu. Ini dibalas kita gunakan itu tidak ada balas, tapi oleh active harmonic filter dia akan dicoba reroute. Untuk ininya, jadi prinsipnya seperti apa? Jadi si active harmonic filter balancing yang ada di sisi dan diukur dalam tiap fasenya, dan active harmonic filter dia akan mengulang untuk sistem switchingnya di modul IGBT itu. Demikian yang mengenai prinsip active harmonic filter berkaitan bagaimana dia mengkompensasi permasalahan harmoni sistem, dan dia memperbaiki di sistem. Selain itu juga ini membalancing load yang berkaitan dengan berapa besar yang aktif filter yang kita perlukan. Kalau dalam existing load itu sebetulnya, jadi existing load kita tinggal melakukan pengukuran
menggunakan power analyzer. Kalau kami juga punya power analyzer gitu kan, itu dia berapa besar harmonisa dan berapa besar arus yang lewat, maka aktif harmonic filter dia harus bisa membangkitkan oposit dari harmonik yang ada di sistem. Seperti ilustrasi seperti itu. Jadi harmonisa yang ada di sistem kita konversi dengan kapasitasnya, makanya dia kapasitas yang diperlukan adalah perkalian dari berapa besar arus yang lewat terhadap harmonisa yang terjadi saat itu. Nah, untuk pemasangannya di mana? Untuk pemasangannya lebih karena memang yang menghasilkan harmonisa adalah load, maka kita mencoba mendekati load yang bermasalah. Jadi di mana kita bisa pasang di dekat VFD, kita bisa juga pokoknya di mana tempat-tempat yang menghasilkan harmonisa itu. Load-load yang menghasilkan harmonisa. Itu tadi dan beberapa referensi yang saya dapat gitu kan. Ini sebagai contoh adalah variable speed drive. Ini dia walaupun satu merek tapi dia mempunyai spesifikasi yang berbeda, dia juga akan menghasilkan harmonisa yang berbeda. Seperti dalam contoh ini terlihat bahwa variable speed drive yang menggunakan 6 puls tanpa line reaktor dia akan menghasilkan harmonisa sebesar 1,5%. Tapi untuk yang menggunakan 12 puls variable speed drive-nya dia hanya menyumbangkan harmonisa 8,8% dari kapasitas yang dia punya, dari kapasitas drive yang dia punya. Jadi memang seperti Pak Eko tadi sampaikan bahwa ini emang tergantung dari beban yang kita gunakan. Jadi kalau satu merek, satu tapi dia beda untuk 6 puls ataupun ini juga dia akan menghasilkan harmonisa yang berbeda. Demikian untuk kan sekitar 120%. Tapi dia kalau semakin baik, dia juga semakin kecil yang timbul. Tapi tensinya lebih murah dibandingkan dengan misalnya yang 12 puls lah. Jadi memang permasalahan harmonisa ini kalau kita diskusikan itu sangat unik dan tidak butuh waktu lama seperti Pak Eko tadi saya kupas sebetulnya. Ini pekerjaan kami yang kemarin di salah satu data center. Kami hanya mempunyai data seperti ini. Jadi ini contoh aja ya Pak ya. Jadi dari single line kita bisa tahu berapa load yang kita punya dan dia menggunakan apa untuk drive-nya. Ini menggunakan variable speed drive dan dia sudah ditentukan dia harus pakai active harmonic filter. Tapi kalau kita on design itu kita agak susah menentuinnya. Bagaimana kita bisa menentukan gitu kan? Biasanya kan memang lebih mudah kita ukur berapa hasilnya baru kita tentukan berapa besar kapasitas aktif harmoniknya. Tapi untuk on design kita juga dengan kondisi seperti ini kita bisa bantu kalaupun ada data dari penyedia variabel speed-nya sendiri. Jadi memang ini sebagai contoh, ini salah satu drive yang digunakan dalam proyek ini. Dia menyajikan perhitungan berapa besar harmonisa yang akan dihasilkan oleh inverter yang akan dia supply. Bagi contoh ini seperti ini, jadi dia beberapa tipe inverter, beberapa kapasitas inverter, dia mempunyai sekian dan dia akan menghitung sehingga dengan perkalian itu kita bisa tentukan, oh iya aktif harmonic filter yang kita perlukan adalah sekian. Jadi kami bisa propose ini 50 ampere, dia pakai 200 ampere. Nah untuk aktif
harmonic filter Sinexcel ini kalau kita bagi secara modulnya itu ada dua. Dia ada wall mount dan rack mount. Untuk kapasitasnya dia ada 25, 35 dan sampai saran kita 150. Tapi apakah hanya ini? Tidak Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu calculate berapa keperluannya. Kami juga bisa sajikan dalam satu kubikel gitu kan. Dan masing-masing kubikel ini kita bisa 4 slot yang untuk 150 ampere sehingga kita bisa rendingin dia total punya 5 kabinet kita bisa jadi sekitar 3000 ampere kita bisa supply untuk keperluan Bapak Ibu. Tapi ini biasanya sih untuk centralize ya, Untuk project reference untuk ke high pipe ini kita supply itu 500 ampere. Dia digunakan di salah satu trafo untuk weldingnya. Trafo weldingnya emang berpolusi harmonisa karena karakteristik dari mesin weldingnya. Dan yang lain tadi saya singgung di atas, on design kita bisa juga untuk menentukan berapa kapasitas yang Bapak Ibu perlukan gitu kan. Tapi dengan catatan kami diberikan data-data yang lumayan komplit gitu. Ini untuk Nippon JKT 3 misalnya. Selain itu kita juga di Evan Indonesia, ini adalah satu perusahaan CPO gitu kan. Untuk site-nya banyak, tapi untuk yang Evan ini kami supply yang di Kota Bangun, Kalimantan Timur. Dan yang lain untuk project reference kami juga sudah supply ke Java. Ini ada 2 lokasi, alhamdulillah kami sudah dipercaya. Pertama di Banyuwangi dan kedua di Dampit, Malang. Di Stadion Manahan kami juga supply untuk scoreboardnya. Scoreboardnya itu dia dan bisa dihasilkan dari scoreboardnya itu, makanya ini di Stadion Manahan terpasang aktif harmonic filter Sinexcel kami. Dan yang masih hangat Bapak Ibu sekalian, kemarin kami baru selesaikan di Telkom Landmark Tower. Ini salah satu dokumentasi yang kami punya, gitu. Ini untuk di TLT. Jadi ini terlihat bahwa harmonisa yang ada di load pada saat ini 16 ini setelah pemasangan setelah pemasangan aktif harmonic filter ini turun menjadi 4,2. Ini untuk yang di Telkom. Ini rekan-rekan kami yang kemarin bertugas. Nah, ini untuk yang Evan Bapak Ibu. Jadi Evan ini berawal dari permasalahan di sisi pembangkitan mereka. Pembangkitan mereka awalnya itu menggunakan kontrol yang biasa dan berubah menjadi mesin-mesin inverter semua. Jadi permasalahan harmonisa ini timbul di mereka dan cukup menyulitkan pada saat itu. Tapi saat ini alhamdulillah kami sudah bisa selesaikan untuk. Jadi seperti yang Bapak Iwa sampaikan tadi bahwa kesulitan di kita adalah kita tidak mempunyai power meter yang bisa mengcapture ataupun melihat berapa sih cacat yang ada di sistem kita gitu kan. Nah, ini di power meter Sinexcel ini kami lengkapin dengan fitur ini. Jadi kita bisa melihat bentuk gelombang kita yang cacat itu sampai sejauh mana dan kita juga bisa melihat secara bar graph ya seberapa besar harmonisa yang ada di sistem kita. Dan untuk sistem compensate-nya, tadi kita bicara order pertama 3, 5, 7 dan segala macam, itu biasa kajian sampai 40 sampai 50. Di aktif harmonic Sinexcel kita bisa pilih distorsi, kita bisa mitigasi, kita bisa selesaikan dahulu distorsi arus yang besar gitu kan. Jadi di order berapa kita bisa pilih.
Jadi di order 3 kalau di settingan yang di Java ini untuk ordernya kita full 100%, kita compensate. Jadi dalam artian apa? Dalam artian ada harmonisa di sistem untuk order 5 itu kita akan bangkitkan 100% di order 5-nya. Tapi kita juga bisa pilih, kita bisa tentukan mau 80 atau itu kita bisa setup sendiri. Ini yang bisa saya sampaikan. Selamat sore, terima kasih, dan waktu kami kembalikan kepada Ibu Endah Kurnianingrum. Terima kasih. Terima kasih Bapak Samsudin Nurudin Safari ST atas pemaparan materinya yang begitu menarik. Nah, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini untuk menyaring pertanyaan-pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang datang, saya dibantu oleh Mr. Pu dari PT Moon Hen Singapura dan Bapak Pimpin Buta Saiteta dari tim Moon Hen Indonesia. Kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan mengetik pertanyaan di kolom chat. Selamat sore. Saya berharap paparan dari Pak Samsudin bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan beberapa chat yang nanti akan saya coba short untuk dijawab dari tim kami, Moon Indonesia dan Moon Singapura dari tim technical dan product development. Mungkin saya akan menjawab beberapa chat ya. Jadi saya akan baca apakah pertanyaan dari Pak Rian, Subekti ya Pak Rian ya. Apakah bisa menentukan atau memperkirakan active harmonic filter untuk gedung baru? Silakan Pak Sam dan tim. Oke, mungkin saya akan coba bantu jawab Pak Mimpin. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Tadi mohon maaf di presentasi saya tadi agak saya percepat gitu kan. Jadi sebetulnya kita bisa menentukan berapa harmonisa yang akan ada di sistem kelistrikan kita. Tapi memang data yang diperlukan banyak Pak, karena itu terkait dengan siapa nantinya yang menyediakan beban-beban nonlinear itu. Untuk sebagai contoh tadi saya sampaikan bahwa di variable speed drive di salah satu merek dia juga sudah memberikan data. Dia sudah memberikan data berapa besar harmonisa yang akan dia timbulkan kalau dia menggunakan hanya inverter tok tanpa choke ataupun tanpa equipment yang lain gitu kan. Dia memberikan berapa harmonisanya dia akan berikan. Dan semakin teknologi yang dia sajikan itu semakin bagus, dari 6 pulse menjadi 12 pulse atau 18 pulse, itu harmonisanya akan semakin kecil. Nah, dari data harmonisa itu kita bisa tahu, oh drive yang kita gunakan adalah tipe ini, load kita adalah tipe ini, kita bisa kalkulasi current-nya Pak. Jadi current yang akan lewat dikalikan dengan harmonisa yang dihasilkan drive, itulah nanti ketemu untuk compensate-nya. Tapi yang Bapak pertanyakan tadi, kalau on design bisa nggak kita kalkulate harmoniknya? Bisa. Di SPLN juga sebetulnya ada beberapa contoh untuk bagaimana kita bisa kalkulate. Nanti mungkin Pak Bambang bisa fasilitasi untuk SPLN-nya. Kalau nggak salah kita punya Mbak Giska nanti note di teknikalnya. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak untuk pertanyaan yang barusan. Oke, terima kasih Pak Sam ya. Saya akan merespon lagi di pertanyaan berikutnya. Dari pertanyaan Pak Arifin. Pak Arifin yang masih hadir ya Pak ya, semoga Pak ya. Oke, pertanyaan pertama ini sebenarnya ada 3 ya, mungkin saya akan sorting. Bagaimana akurasi dari active filter ini? Apakah tidak berisiko bila terjadi malfunction pada filter ini? Yang kedua, pertanyaan Pak Arifin juga,
Active filter ini mengkonsumsi power juga kah? Dan kalaupun sudah ada mengkonsumsi power berapa besar? Mungkin itu dulu Pak, Samsudin. Silakan Pak. Ya, saya akan coba Oke, jawab, mungkin Pak. Saya dengan Roy dari product development dari PT MHI. Untuk pertanyaan Pak Arifin, yang pertama bagaimana operasinya, apakah tidak berisiko apabila malfunction? Jadi begini Pak, untuk sistem kita HF kita yang filter aktif ini kita dibantu dengan DSP Pak, yang sudah dijelaskan oleh Pak Sem tadi, digital signal processor, di mana inilah yang akan membantu kita untuk membantu HF untuk melakukan perhitungan arusnya Pak. Apakah kita akan menginjeksi harmonik atau kita memperlambat arus apabila terjadi leading, atau dia mempercepat arus apabila terjadi lagging. Jadi seperti itu Pak, yang akan bekerja adalah yang pertama di DSP-nya. Dan yang kedua, untuk sistem HF itu sendiri, dia bisa menurunkan order dari order 2 sampai 50 Pak, secara otomatis. Dan yang kedua, untuk memperhalus penurunan harmonik per order, kita juga bisa setting per order yang akan kita fokus untuk perhitungan. Itu untuk sistem kerja dari active filter itu sendiri. Dan apabila terjadi malfunction, ya mungkin efeknya kalaupun terjadi dan kita belum pernah mengalami, paling ya itu aja Pak, untuk harmoniknya tidak akan turun, hanya sebatas itu. Untuk berefek ke sistem, dia tidak akan berefek sama sekali apabila filter kita itu terjadi malfunction. Yang kedua, untuk konsumsi powernya itu sebesar 3% dari harmonik yang kita supply Pak, untuk konsumsi powernya. Dan yang ketiga, di dalam area industri yang mana punya beberapa telepon. Kalau kita Pak masih bermain di sisi TR Pak, karena kita ini untuk harmonic filter kita di tegangan 400 sampai di tegangan 690 Pak. Jadi kita belum available untuk di tegangan menengah. Seperti itu Pak. Dan yang keempat, apakah otomatis bisa mengcover perbaikan faktor daya? Seperti yang dijelaskan Pak Syam tadi Pak, kita sebenarnya ada 3 fungsi. Yang pertama penurunan harmonik, yang kedua power factor, yang ketiga balancing. Dan untuk pengerjaannya kita bisa setting Pak. Arti dalam untuk men-settingnya, HF ini kita fungsikan sebagai, di depan itu sebagai apa fungsi utamanya? Apakah dia harmonik, setelah harmonik dia melakukan power factor dan balancing. Ini kita bisa atur Pak. Seperti itu Pak. Kalau jawaban dari saya. Terima kasih Pak. Pak Roy, saya akan coba respon lagi. Beberapa pertanyaan tadi sempat ke-skip ya dari Pak Ibu atau Pak Isda Miwa ya. Maaf ya kalau salah saya. Mohon informasi berapa besar kemampuan daya HF ini? Adakah daya kecil atau fasa tunggal sehingga dapat digunakan untuk industri? Jadi untuk HF ini memang kita tadi ratingnya dari 400 sampai 690 karena memang tadi Pak Eko juga sudah sampaikan beberapa satu phase juga itu tidak terlalu besar ya efek dari harmonik yang ditemukan, walaupun memang ada beberapa potensi beban linear yang ada di home atau industri-industri skala kecil ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari tim engineering untuk pertanyaan dari Pak Isda Miwa? Iya Pak, untuk HF itu sendiri itu kita bermain di 3 fase Pak. Jadi untuk pemilihannya 3 fase 3 wire atau 3 fase 4 wire Pak. Hanya sebatas itu Pak. Untuk tegangannya kita bermain di 380 sampai maksimum di 690. Saya kira itu tambahan dari saya Pak. Maaf Pak, Ibu, saya. Oh iya Ibu, maaf Bu, maaf Ibu. Oke. Jadi nggak ada yang satu pas ya Pak ya? Kita di 3 fase Bu, begitu Bu. Maksudnya kalau dari keluaran PV gitu maksud saya. Kan satu pas ya PV cenderungnya. Iya Bu, kita hanya bermain di 3. Ya, terima kasih. Baik Bu, makasih ya Bu. Oke, ada pertanyaan lagi dari sama Ibu Isda Miwa lagi ya.
Jadi aktif harmonic ini laku di Indonesia. Apakah ini menunjukkan belum ada regulasi untuk ketetapan harmonik di Indonesia? Oke Bu, jadi dari slide dari ya, Pak Iwa juga mungkin tadi nggak disampaikan di akhir, sama slide awal dari Pak Samsudin ya juga sudah memberikan suatu kebijakan dan regulasi yang sebenarnya sudah ada Bu dari SPLN ya. SPLN tadi 512. Jadi beberapa regulasi tersebut juga memang memberikan suatu efek dan mitigasi ya untuk pemberlakuan active harmonic filter ini. Dari kebijakan dari tersebut ya kita juga sudah memberikan suatu mitigasi dari MON Indonesia untuk active harmonic filter ini. Mungkin itu Bu yang bisa kita jawab Bu ya, Bu Isdamiwa. Ya Pak, makasih. Maksud saya artinya kalau itu sudah dilakukan betul, kemungkinan AHF ini tidak diperlukan lagi oleh konsumen seperti itu kan? Ya kan, kalau ketat gitu, pokoknya nggak boleh lebih dari 5% misalnya alat-alat yang masuk ke Indonesia, sehingga AHF ini jangan-jangan nggak dibutuhkan lagi begitu. Oke, sedikit menambahkan Ibu Isda. Ya, Bapak. Jadi mungkin kalau itu tergantung kepada rekan-rekan yang yang bisa membuat regulasi ya. Ya. Jadi sebetulnya kalaupun peralatan kita itu udah masuk sini udah bagus semua untuk permasalahan harmonisanya itu tentu bagus buat kita sebagai user gitu kan. Tapi memang saat ini memang belum ada regulasi itu Ibu. Jadi apa yang kita bisa lakukan dengan belum adanya regulasi ini. Tapi seperti yang Pak Eko tadi singgung bahwa Harmonisa ini sudah mulai membuat satu permasalahan di dunia bisnis gitu kan. Jadi permasalahan misalnya trafo dari rating akhirnya agingnya lebih cepat. Ya semula kita rencanakan invest untuk trafo itu 20 tahun lagi, ini ternyata baru separuh kita udah mesti invest lagi. Jadi kerugian di situ sebetulnya. Dan itu emang ya kita berharap sih ada satu regulasi yang pasti gitu seperti denda power factor gitu ya, sehingga kita nggak menjual sesuatu yang cuma nakut-nakutin kasarnya kan gitu kan, kita bukan menjual sesuatu yang menakut-nakutin, tapi ya itulah efek dari kemajuan yang ada di kita, efek kemajuan dari peralatan-peralatan yang kita gunakan ya, itu memang mempunyai efek lain gitu, terhadap sistem kelistrikan. Seperti kita pingin pada saat kita mati lampu itu nggak lampu, makanya kita menggunakan UPS. Tapi dari sisi UPS pun juga satu permasalahan juga gitu. Itu merupakan suatu beban. Ya, sebetulnya memang saling berkaitan sih Bu. Dan semoga saja nanti pihak regulator ada satu ada satu kebijakan yang mengatur ini gitu kan. Memang masih terbuka luas sih Bu, peluang untuk diskusi permasalahan. Betul Pak. Dan sangat unik. Terima kasih. Iya, sangat unik. Okay. Maybe Mr. Pop or Mr. Kun will be add for some explanation about the regulation. We have the regulation for the total harmony and mitigation. And now Mrs. Isdawiwa want to ask how about the regulation. If the active harmonic filter we can implement in the system. Can you add for the answer? Okay, sorry, I'm Paul here. Okay, nice to meet you. I'm from Manhin, Singapore. Yeah. So actually, for the regulation part, I think some country already added the regulation part for the harmonic filter as a requirement. For example, like Hong Kong. Okay, maybe more and more country will be adding this one later.
because more this non-linear load is adding to the system and causing the harmonic issue. Okay, so is the question asking about this will be put into regulation, correct, Pin? Pin? Yeah. Yes. Miss, Miss. I want to ask about how about the regulation? Yeah, if we have already the regulation for the in the SPLN. Yes. But how about the customer not read all of the regulation and implemented the regulation? Because we already know about the effect of the harmonic also. Yeah. Yeah. So, okay, the thing is you have regulation under PRN already, okay, for the harmonic requirement, okay? But some customers is not following. Is it correct to ask the question? Is it correct to say the customers is not following the regulation? Yeah, some of the customer, yeah, not follow for the regulation. Okay, this problem from what I know is not only happen in Indonesia. Okay, in Vietnam also same thing. Yeah, PRN already the EVN already implement the requirement for the harmonic requirement. Okay, but some heavy industry, for example, like steel factory, okay, is creating a lot of harmonic. Okay, but the next door is doing some kind of fertilizer or something, not having harmonic. So they are complaining, say why the harmonic is not mitigated. So this part here actually a lot depending on the PRN side. They have to send the regulator to go in and check, you know, check the system side to do the implementation. Because this one for us, there is very minimum that we can do for one factory where the neighbor is creating the problem. Okay. Can understand what I'm saying? Like for example, you are doing furniture, your factory doing furniture, but next door is a steel factory. Steel factory will putting a lot of harmonic into the system. So PRN side have to come in and actually regulate that one. Yeah. If not, the furniture factory next door will still experience the harmonic issue. So this one is a lot on the PRN side. They might impose a compulsory rule and regulation, like a penalty, like a more factor, something like that. But before you can do that, the PRN side may need to monitor, okay, whether the harmonics is injected from the steel factory or is it from the furniture factory side. So some more regulation side, PRN do it, okay. So we cannot say to tell the customers the problem. So this is a lot of the regulation side. So I was able to answer whether will PRN inject the rule and regulation for doing that, because this one is a common problem not only in Indonesia. In Vietnam also experience the same thing. But what Vietnam government do is that they actually put a lot of this power meter at the transformer outlet and inlet to check whether this particular harmonics is from which main source. Under this case, the example I given is actually from the steel company, okay, that is injecting the harmonic into the system. That means the neighbor also affected, who's sharing the same bus bar. Okay, so this is a lot on the power company side. That's what we can say. Yeah, maybe Mr. Von also from Manhin Singapore side, he's handling some other region also, and he's more familiar with the standard. So Von, would you like to add something to support MHI? Hello, Mr. Pom. Sorry, Mr. Von. I will. Thank you. I will sort about maybe the time. Yeah. Okay. We continue for the next question from Ms. Isdo. I think this is I think this entrance question also. Okay. Ms. Isdo asked about the any effect for the active pairing for the resonance conditions. Can you explain about this? Okay, Von, you like to talk about the resonance condition for compensation? Because our harmonics, Sing-SR harmonic filters, they equipped with anti-resonance features. So when there's a resonance happens, right? Put an example, when there's a resonance happen at particular harmonics like 17 order, so this filter will actually stop the harmonics injecting at this 17 order.
so they will automatic avoid this resonance. So it's a built-in, it's a feature. It's a feature built in inside this harmonic filter, and then it will give an alarm to the user that there is a resonance happen, because we receive a resonance, and then we already stop it, and then they will also give a warning to the user. Yeah, so we have these features inside. Yes, Mrs. Dewi, any comment, or we finish for your question? Let me stop for maybe. Okay, I mean, okay, sorry, can I add on a little bit? So you're talking about the AHF and compensation, how to avoid the resonance, is it correct? Your question, you mean how our AHF can avoid the resonance compensation, or your question is this AHF to stop the resonance situation? Which is your question? I want to understand your question correctly first. Dewa, ada dua asumsi nih. Apakah pertanyaan Ibu nih, apakah itu bisa mencegah terjadinya resonansi, atau memang AF ini nantinya bisa menimbulkan resonansi nih? Bisa dikoreksi Bu pertanyaannya, Bu? Takutnya ada minta jawabannya, Bu. Bu Istilah. Saya tidak menanyakan resonansi tadi. Maaf, saya yang bertanya, Pak. Ini Bu Nuha. Maaf, siapa Bu ya? Bu Nuha, sorry. Iya Pak, Ya, untuk pilihan yang pertama Pak, jadi apakah kondisi resonansi itu tetap bisa terjadi pada penggunaan active harmonic filter? Okay, Mrs. Paul, is the point of the is the first your explanation? Yeah? The first explanation, meaning that one is that how our AHF avoid resonance, correct? Yeah. Okay, so now under some operating condition of the AHF, because it's operating at very high speed, okay, so the compensation for individual harmonic, as what Woon just now already mentioned, now there are a lot of different kind of active harmonic filter outside in the market, okay, many different type. So all say that they are active harmonic filter. Now, the important thing what I would like to stress here is that what SingXL have is so-called intelligent harmonic filter under the FFT. So meaning that when the our AHF is doing the compensation, you will collect a feedback from the system. Okay, for example, Boon given an example. Let's say there's a 17 harmonic in the system, need to compensate. That 17 harmonic will becoming a resonance situation. When you more compensate, the 17 harmonic will go higher and higher and higher. So this is when other active harmonic filter don't have a special feature, they will continue to go up, then resonance situation will happen, okay? But in the SingXL active harmonic filter, there is a feedback coming back. When the 17 harmonic compensate already, is actually increasing more and more, okay? Our active harmonic filter will be able to suppress this thing down and stop compensating for the 17 harmonic. This will avoid the resonance situation from happening. Okay, so this will be the what intelligent FFT that is doing. They were doing individual component compensation. If any of the composition, the harmonic component compensation having any problem or having anything, as what Mr. Woon say, there will be an alarm given to tell you, say 17 harmonic. Maybe this one manually, we need to do some setting to actually tune it manually. Okay, so Woon, would you like to add something, Woon? Okay, we have a time for 5 minutes more. I will continue, sorry, Mr. Po and Mr. Fun for the next question. Yeah, okay. Oke, apakah dari Pak Arifin ya, apakah harmonik-harmonik yang timbul di sisi TR 400 volt masih akan terasa sampai di TM 6 kV, sampai di sisi tegangan tinggi ya 70 kV di sistem suatu industri. So, Mr. Po, there's Pak Arifin asked about the effect of the harmonic from the low voltage for 400 volt, 400 until impact to the medium voltage, and then until to the high voltage 70 kV. So that, maybe I can answer for this. Yeah, okay. I understand the questions. Because usually in our transmission, right, our transformer is delta star. So when it's the delta star, right, the low voltage harmonics will not
flow to upstream, especially the triplet harmonics. But of course, the non-triplet harmonic, it will flow upstream. But in a high voltage transmission networks, right, usually we are using YYD transformer. So we have this tertiary winding, D winding, is to absorb the harmonics. So in another word to say, right, harmonics is less at transmission level. But if your system is at 6 kilowatt and you have a 6 kilowatt high voltage chiller, then it will be different story. Or you have a 6 kilowatt arc furnace, then you have another story already, because your load is running at high voltage. Then you might have a VFD drive running at 6 kilowatt. In this case, you will have a high voltage harmonics. Likewise, a low voltage harmonics, right? For them to flow to upstream, those triplet harmonics will automatically cancel at the delta winding of the transformer. Yeah, I hope I can answer your question. Yeah. Ada yang mau ditambahkan dari tim kita Manhin Indonesia? Pak Roy atau Pak Sam? Tim? Sudah cukup jelas itu, Pak. Sudah, Pak, ya? Ya, terima kasih Bapak Bimpim, hadirin sekalian. Materi-materi yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber kita pada webinar ini, maka dapat saya simpulkan yang pertama itu harmonisa, yaitu merupakan gangguan yang terjadi pada sistem distribusi tenaga listrik, gelombang arus dan tegangan, di mana menjadi masalah yaitu dapat mengurangi arus harmonika ditimbulkan beban. Yang kedua, menambahkan filter harmonisa pada sistem kelistrikan. Yang ketiga, modifikasi respon frekuensi sistem, di mana pengaruh harmonik terhadap kualitas tegangan dan arus ditentukan oleh indeks harmonik, yang salah satunya yaitu THD, Total Harmonic Distortion. THD biasanya digunakan untuk menyatakan penyimpangan bentuk gelombang yang mengandung harmonik terhadap gelombang sinusoida murni dalam satu periode. Lalu filter aktif, yaitu merupakan suatu perangkat elektronik yang dapat memperbaiki kualitas daya yang dikirimkan dari sumber ke beban, di mana pemakaian filter aktif pada sistem tenaga listrik lebih fleksibel daripada filter pasif, karena dari segi penggunaan dan penunjuk kerja atau performance, filter aktif lebih ekonomis. Adapun kesimpulan dari materi-materi di atas yang disampaikan oleh ketiga narasumber pada acara webinar ini secara khusus akan disampaikan oleh Ketua Yokonos, yaitu Bapak Insinyur Surya Winata MM, dan dari pihak PT Manhin Indonesia yaitu Bapak Randi Aryawira. Kami serahkan. Baik, terima kasih Ibu Anda sebagai moderator. Nah, ini semua juga saya melihat masukan-masukannya, paparan-paparannya yang luar biasa. Tentunya juga kita semua berharap bahwa kualitas daya yang ada di Indonesia ini mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik, dan mungkin juga dari baik produsen PLN juga tidak dirugikan, juga sebagai pelanggan kita juga tidak dirugikan. Mungkin dari Pak Prof itu kalau saya ambil satu catatan masalah-masalah yang biasa, dua faktor daya yang menunjukkan HD-nya, dan juga bisa ada gangguan dari kompetisi sirkuit. Kemudian setting dan rugi-rugi daya juga akan terjadi. Kemudian juga kabel daya itu juga akan mengalami, dengar nggak ya? Oke, kemudian kabel daya juga akan terpengaruhi karena akibat panas juga, maka isolasi juga akan terjadi aging ya, dan akan menurunkan tingkat tahanan isolasi.
Kemudian juga terjadi pada motor-motor listrik dan generator. Umumnya itu juga akan terjadi, performanya akan menjadi menurun. Mengenai transformer juga akan terjadi peningkatan panas yang juga akan mempengaruhi tingkat tahanan isolasi atau umur isolasi, dan juga bisa juga terjadi akibatnya panas mungkin juga akan timbul menjadi ledakan. Nah, ini juga kita harus sikapi ya, jangan sampai hal ini terjadi gitu ya. Nah, kerusakan yang lainnya itu merupakan kerusakan peralatan elektronika yang sensitif ya. Kemungkinan juga gangguan komunikasi elektronik itu juga menjadi satu hasil dari masalah-masalah harmonisa yang terjadi. Kemudian juga tadi juga dipaparkan mengenai masalah kapasitor juga, bila terjadi gangguan harmonisa juga akan menimbulkan kapasitor menjadi panas dan menjadi timbul juga ledakan ya. Bisa tahu lah kalau ledakan dari kapasitor, mungkin teman-teman yang dari maintenance juga ya luar biasa lah, yang bisa mengakibatkan kebakaran pada semua panel. Kemudian arus netral juga akan berlebih. Nah, ini menjadi satu catatan juga, arus netral itu ketika terjadi harmonisa juga akan terjadi arus yang berlebih dan tegangannya pun berlebih. Kemudian menjadi satu catatan daripada Pak Eko, itu memang beliau ini ya luar biasa mumpuni, dan dari paparan juga Pak Prof ini sesungguhnya hampir mirip ya, karena di sini juga efek umum dari distorsi harmonisa itu adalah antara lain motor dan generator yang berakibat tadi sudah saya sebutkan. Kemudian juga sama transformator, kapasitor, kabel daya juga sama yang dikonsenkan, karena di kabel daya juga jangan sampai dia terjadi timbul corona ya, efek scan efek ya. Kemudian peralatan-peralatan elektronik dan juga akan mengganggu juga switcher dan relay ya, mungkin karena juga beliau juga sering terjadi ya. Kemudian juga sering gangguan sistem komunikasi. Nah, yang perlu di garis bawahi adalah untuk mengontrol tingkat harmonisa ini adalah dalam sistem apapun penting untuk mengetahui sumber harmonisanya dan perangkat yang peka terhadap harmonisa tersebut untuk membatasi pengaruhnya di jaringan manapun. Artinya harus diketahui juga gitu ya, sehingga kita menerapkan atau mengantisipasi harmonisa tersebut juga harus tepat ya, bukannya sekedar kita juga memasang, dan tepat itu menjadi efisiensi maupun efektivitasnya jauh lebih baik ya, dari segi ekonomisnya maupun segi teknisnya. Nah, ini juga dari Pak Samsudin mengenai harmonisa solusinya, daya listrik dengan active filter. Memang active filter menjadi satu solusi ya, salah satu solusi dari berbagai macam, mungkin ada solusi lain, atau passive filter juga menjadi solusi juga. Tapi juga kita melihat bahwa penggunaan passive filter bisa jadi itu menjadi lebih optimal dalam pemasangannya ya. Yang terjadi itu kalau seumpama dia menggunakan sistem yang lain, atau mungkin dengan penambahan di netral, di netralnya atau perbaikan groundingnya, mungkin kita melihat kalau dari setelah maintenance
masa di bangunan yang sudah jadi, itu tentunya mungkin dilihat seberapa sih besar dia untuk bisa menambah atau menyelesaikan masalah-masalah harmonisa. Nah, tentunya mungkin dari solusi dari Mannheim ini ya mengenai active filter bisa mungkin lebih lanjut dari Mannheim untuk bisa merangkum secara keseluruhan supaya optimal gitu. Apakah itu diletakkan pada sedekat dengan beban atau hanya dikonsentrasikan di dekat trafonya. Nah, ini mesti menjadi satu kajian yang optimal lah. Artinya bukan sekedar menyampaikan produknya, tapi bisa juga mengoptimalisasi bagaimana yang optimal dalam sisi pelanggan itu menggunakan apakah di sisi bebannya atau mungkin di pas terminal trafonya. Mungkin saya rasa itu dari rangkuman atau mungkin catatan-catatan yang perlu disikapi dalam penyelesaian harmonisa. Mudah-mudahan langkah ini merupakan langkah baik untuk memperbaiki kualitas daya pada sistem kelistrikan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke moderator, Ibu Enda.